Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini khatib akan menyampaikan sebuah tema berlindung hanya kepada Allah. Kesedihan dan kesulitan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hal ini tentu disebabkan berbagai alasan. Di antaranya adalah kekhawatiran akan terjadinya kegagalan, penolakan, kehilangan, dan yang lain sebagainya. Hal ini merupakan fase kehidupan yang terjadi pada setiap individu umat manusia. Maka berlindung kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita tidak dapat menentukan baik dan buruk pada akhir sesuatu yang kita hadapi. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon perlindungan dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari segala fitnah. Beliau bersabda, "Ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian, minta lindunglah kalian kepada Allah dari segala fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita umatnya untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan kejahatan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kalian pada ajaran Allah. Dia adalah pelindung kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala merupakan perintah yang disejajarkan dengan salat dan zakat.
maka kita menjadi tahu bahwa wajib bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Tidak hanya ketika sedang dalam kesulitan saja, namun saat sedang bahagia pun kita juga diperintah untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa hal ini dilakukan? Agar kebahagiaan dan kesejahteraan yang sedang kita peroleh dan kita rasakan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya yang bernama Marah Labid, beliau menampilkan pendapat Imam Al-Qaffal tentang penafsiran ayat ini. Ayyaj'alullah ismatan lakum mimma tahzarun. Jadikanlah Allah sebagai pelindung bagi kalian dari setiap hal yang kalian takutkan. Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, ay salullahal ismah an kullil muharramat, ay wala tatlubul i'anah fi kullil umur illa minhu ta'ala. Mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang diharamkan, yang artinya janganlah kalian meminta pertolongan dalam segala urusan kecuali darinya, zat yang maha tinggi. Dari dua penjelasan tersebut bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa pada hakikatnya tidak ada yang bisa memberi perlindungan dari apapun kecuali Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Dan sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala, ada 5 faidah yang didapatkan seorang hamba yang selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Beliau mengatakan, wa yastafidul abdu bil isti'adzah khamsata asya. Dan seorang hamba dapat memperoleh 5 kebaikan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha as-sabat 'ala ad-dini wal baqa. Yang pertama, tetap teguh dalam agama dan kekal dalam iman. Watsani as-salamah min syarril la'in wal ana. Dan faedah yang kedua, selamat dari kejahatan setan dan juga kesulitan. Wassalis ad-dukhul fil hisnil hasin waz-zulfa. Faedah yang ketiga, masuk ke dalam benteng yang kuat dan mendapatkan derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi al-wusul ila liqa'il amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan faedah yang keempat, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu taala dalam keadaan yang aman sentausa, berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang soleh. Wal khamis nailu ma'unati rabbil ardi was sama. Dan faedah yang kelima, yaitu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Tuhan yang menguasai bumi dan langit beserta isinya. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah. Sebagai manusia, kita tentu menyadari bahwa setiap kekuasaan, pilihan, kekuatan dan semua yang kita miliki pasti akan ada batas dan ujungnya. Mari kita sadari bersama bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu taala. Hanya Allah yang bisa membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjalankan perintah pun juga dalam menjauhi segala bentuk larangannya. Mari kita jaga ketakwaan kita agar setiap hal yang kita jalani senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wantahu amma naha anhu wa hazzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' waz-zalazil wal-mihan wa najjina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.